Di episode sebelumnya, Mozu berhasil memojokkan kerajaan Sains dan ini membuat Senku terpaksa harus membangkitkan kartu Joker terlarang mereka, yaitu Hyuga. Sekarang dengan membawa tombak milik Kinro, Hyuga sudah siap bertarung dan terlihat Gen yang ketakutan karena Hyuga sekarang sudah bangkit dan membawa senjata. Mereka sudah kehilangan pistol, jadi mereka tidak memiliki senjata untuk melawan atau menahan Hyuga. Memang yang bisa menghadapi Mozu saat ini cuma Hyuga, tapi yang menjadi masalah adalah apakah Hyuga ini mau membantu kerajaan Sains atau malah dia akan beraliansi dengan Mozu dan menghancurkan kerajaan Sains. Di sisi lain, Ibara kebingungan kenapa Hyuga ini bisa bangkit. Dia yakin sebelumnya Hyuga adalah patung dan ada di penjara. Kenapa dia bisa hidup lagi sekarang? Dan juga Ibara melihat Ryusui yang sebelumnya juga sudah dihancurkan di istana. Ibara bingung kenapa orang-orang ini bisa bangkit lagi. Menyadari ada keanehan, Ibara langsung lari dari tempat itu. Magma berusaha menghentikan Ibara, tapi Mozu langsung memukul Magma sampai tidak berdaya. Dan akhirnya Ibara bisa lari tanpa dikejar. Melihat pukulan Mozu barusan, Hyuga yakin kalau kekuatan Mozu berada di tingkat yang tinggi. Dan sekali lagi, sekarang Hyuga ada di antara dua pilihan antara kerajaan Sains atau Mozu. Sekarang Ibara sudah mulai menaiki tangga ke atas dan dia semakin takut jika kerajaan Sains sampai membangkitkan patung kepala suku. Dan sekarang di tempat Soyuz mereka sudah berhasil menyatukan seluruh potongan patung kepala suku. Tapi tetap saja mereka tidak bisa membangkitkannya karena ada beberapa bagian yang sudah hancur tak tersisa. Soyuz meminta maaf karena sudah meninggalkan ayahnya selama 20 tahun ini dan dia menghilang. Dan sekarang Soyuz bertekad akan mengantar ayahnya untuk menemui semua orang yang ada di pulau ini. Kembali ke Perseus, sekarang Gen memeras otaknya dan berusaha mencari cara supaya Hyuga masuk ke kerajaan Sains dan mau melawan Mozu. Kemudian Gen berkata ke Nikki untuk berpura-pura mencintai Hyuga. Tujuannya untuk menggoda Hyuga supaya dia mau melawan Mozu. Persis seperti yang sering dilakukan Amaryllis. Tapi Nikki berkata dia tidak bisa berakting seperti Amaryllis. Dan Nikki wajahnya menjadi sangat merah dan berkata kalau hal seperti cinta itu harus dikatakan dengan sepenuh perasaan. Sepertinya Nikki malah terbawa perasaan. Maklum saja Nikki ini cewek paling polos di kerajaan Sains saat ini. Menyadari Gen yang merencanakan sesuatu, Hyuga langsung menodongkan tombaknya ke arah Gen. Dan Gen yang ketakutan langsung meminta maaf dan bersujud di depan Hyuga. Hyuga berkata tidak ingin membunuh Gen karena Hyuga menganggap Gen ini orang yang sangat berguna dan sangat efisien. Kemudian Hyuga melihat Senku dan yang lainnya dan berpikir kalau semua anggota kerajaan Sains di sini adalah orang-orang yang efisien. Kemudian Hyuga berkata ke Mozu kalau akan membiarkan Gen hidup dan membuat orang yang bodoh untuk tidur. Hal ini untuk memastikan piramida kekuatan tetap terjaga. Hyuga meminta pendapat Mozu tentang piramida kekuatan ini. Dan Mozu setuju dengan hal itu. Menurut Mozu, seleksi itu dibutuhkan. Bahkan di pulau ini, seleksi sudah dilakukan sejak lama. Contohnya seperti harem itu. Hanya wanita yang memiliki wajah yang cantik yang dipilih dan bahkan kau bisa memiliki haremmu sendiri. Sambil berkata seperti ini, Mozu di dalam hati berencana untuk membunuh Hyuga. Ryusui langsung menjawab soal harem tadi. Ryusui berkata kalau anggapan seperti itu sangat kekanak-kanakan. Menurut Ryusui, semua wanita itu cantik dan Ryusui ingin semua wanita di dunia ini. Kemudian Mozu melihat Nikki dan setelah melihat opai Nikki yang cukup besar, Mozu langsung menghela nafas. Sekarang pertanyaan terakhir dari Hyuga. Apa menurutmu manusia yang terpilih itu adalah pria yang tampan dan wanita yang cantik? Dan Mozu mengiyakan pertanyaan itu. Terlihat Hyuga yang sudah memiliki jawaban sekarang. Hyuga langsung berdiri dan berkata mau ada di pihak manapun baginya itu bukan masalah. Dan Hyuga langsung menodongkan tombaknya ke arah Senku. Hyuga berkata, Senku bergerak ke kiri. Senku langsung bergerak ke kiri dan ternyata Hyuga menghentikan serangan Mozu kepada Senku. Hyuga dan Mozu langsung bertarung dan beradu kekuatan. Setelahnya Senku langsung mengajak semua orang untuk pergi dari sini. Hyuga terus menyerang Mozu dan berkata kalau rekan-rekannya ini adalah orang yang sangat efisien. Hyuga berkata sambil membuka maskernya dan terlihat bekas retakan di wajahnya sekarang sudah menghilang dan ternyata Hyuga ini sangat tampan. Sementara itu Ibara sekarang sudah di atas kapal dan Kirisame datang dengan menggunakan perahu kecil. Ibara langsung memerintahkan Kirisame untuk menyelimuti seluruh pulau dengan cahaya pembatuan.
Sekarang Senku dan yang lain sudah mulai menaiki tangga dan Mozu mencoba mengejar mereka. Tapi Hyuga masih terus menyerang Mozu, jadi Mozu tidak bisa mengejar. Hyuga berkata langkah Mozu ini sangat tidak efisien. Sekarang Senku sudah menaiki sebuah perahu dan berencana pergi ke pulau. Senku berkata ada sesuatu yang ingin dia ambil dari dalam pulau dan mereka langsung pergi ke sana. Sekarang di atas kapal, Hyuga dan Mozu melanjutkan pertarungan mereka. Mozu langsung memasang kuda-kuda dan mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya. Hyuga berhasil menahannya, tapi Hyuga sampai terpental lumayan jauh. Di sisi lain, sekarang Kirisame memberikan Medusa kepada Ibara. Kemudian Ibara meminta Owarashi untuk membawa Medusa ini ke tengah pulau. Kirisame berkata, apa Ibara ingin menyinari seluruh pulau? Bukannya kalau begitu Owarashi juga akan terkena sinar itu. Dan Ibara menjawab kalau itu bukanlah hal yang penting sama sekali. Ibara berkata kalau kerajaan Sains punya obat pembangkit dan Ibara ingin Kirisame tetap di sini untuk menjadi jaminan. Sekali lagi Kirisame membantah dan berkata kalau Owarashi tidak boleh mati dan mereka belum selesai mengevakuasi semua orang. Tapi Ibara berkata ini adalah perintah dari kepala suku. Mendengar ini Kirisame menjadi curiga dan bertanya apakah benar ini perintah dari kepala suku. Dan sekarang dari arah pulau datang beberapa orang sambil berlari. Ternyata itu adalah tim Soyuz yang membawa patung kepala suku. Dari kejauhan Taiju berteriak dan memberitahukan kalau kepala suku sekarang sudah menjadi batu. Semua orang bisa mendengar teriakan Taiju ini. Sekarang Kirisame dipenuhi amarah tapi Ibara langsung berkata 1 meter 1 detik. Ibara langsung melompat mundur dan melempar Medusa ke arah Kirisame. Seketika Medusa itu menyala dan menelan Kirisame. Dan sesaat sebelum menjadi batu, Kirisame menangis karena sudah dihianati oleh orang yang sangat dia percaya selama ini. Ibara langsung membuang patung Kirisame ke dalam laut. Tapi tiba-tiba terdengar suara misterius entah dari mana. Dan tiba-tiba tangan kiri Ibara berlubang. Ternyata itu adalah Yo yang menembak dari permukaan laut. Dan itu adalah peluru terakhir dari pistol ini. Dan karena tangannya tertembak, Medusa itu sekarang lepas dan jatuh ke laut. Yo langsung mengejarnya dan dia berhasil menangkap Medusa itu. Sekarang Medusa ada di tangan kerajaan Sains. Yo berpikir jika dia menggunakan Medusa ini untuk membantukan Mozu, maka dia akan dipuja-puja nantinya. Yo langsung mengarahkan Medusa itu ke arah Mozu dan berkata, Petrification Beam. Tapi karena perintahnya salah, Medusa itu tidak meledak. Dan sekarang di atas kapal, Mozu dan Hyuga masih bertarung. Terlihat Hyuga yang nafasnya mulai berat. Kemudian Mozu berkata kalau Hyuga memang pengguna tombak yang hebat. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkanku karena aku adalah seorang jenius. Mozu langsung memasang kuda-kuda yang lain dan berkata kalau dia sudah menjadi yang terkuat bahkan sejak lahir. Mozu langsung menyerang tapi Hyuga malah melompat ke dalam laut. Mozu sadar Hyuga sengaja melakukan ini. Mozu langsung mengejar Hyuga dan sekali lagi menyerangnya di dalam air. Tapi Hyuga masih bisa kabur dan sekarang dia sudah sampai di pulau. Mozu berpikir Hyuga ini sangat memalukan karena kabur dengan cara seperti ini. Tapi Hyuga tidak bermaksud seperti itu. Dia tahu kenapa Senku pergi ke dalam pulau. Pasti Senku sudah mempersiapkan sesuatu di sana. Dan benar saja sekarang Nikki sedang memotong beberapa bambu dengan berbagai ukuran. Ternyata Senku sedang membuat alat untuk membuat Hyuga bisa memutar tombak yang dia bawa. Inilah kekuatan terkuat dari Hyuga. Setelah mendapat bambu yang ukurannya pas, Senku langsung menuangkan grafit dan alkohol ke dalam bambu itu. Tujuannya supaya bagian dalam bambu itu menjadi licin. Sekarang Hyuga sudah terlihat di kejauhan dan Gen meminta Magma untuk melempar bambu ini ke arah Hyuga. Tanpa pikir panjang, Magma langsung melempar bambu itu dan Hyuga berhasil menerimanya. Hyuga langsung memasang kuda-kuda baru dan berkata akan menunjukkan teknik yang sudah diwariskan lebih dari 500 tahun dan teknik itu bernama Owari Kanru Sojutsu. Hyuga langsung memutar tombaknya dan bagi Mozu itu terlihat seperti cahaya matahari. Hyuga langsung menyerang dan Mozu langsung terpojok di serangan pertama itu. Mozu tidak percaya ada teknik seperti ini dan berkata ini adalah senjata sihir. Kemudian Hyuga berkata kalau teknik terkuat adalah teknik yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui pelatihan yang keras dan tidak terhitung jumlahnya. Semua itu terus diturunkan dan semua teknik itu saling terhubung walau mereka sudah mati. Cerita ini dibarengi dengan sedikit kilas balik dari keluarga Hyuga. Sekarang Hyuga langsung menodongkan tombaknya dan Mozu sudah tidak bisa melawan sama sekali.
dan ini menjadi kemenangan untuk Hyuga dan Kerajaan Sains. Sementara itu di tempat lain, Yo masih tidak bisa menggunakan Medusa itu. Tapi paling tidak pembatuan seluruh pulau bisa dihentikan. Tapi tiba-tiba Ibara muncul dari atas sambil membuka mulutnya sangat lebar. Dan saat di depan Medusa, Ibara mengatakan sesuatu. Apakah ini perintah untuk menghidupkan Medusa? Jika benar, apakah Ibara berniat membatukan seluruh pulau saat ini juga? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan episode kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.